Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Dan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah makan semua sebelum ke sekolah? Sudah, Bu. Sudah. Jadi sebelum ke sekolah kita harus makan atau sarapan supaya kita mempunyai energi untuk belajar. Jadi kalau kita lapar pada saat belajar pasti kita akan mengantuk, tidak fokus pada saat belajar. Selanjutnya Ibu mau mengabsen ya. Hadir semua. Hadir semuanya. Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini semua siap belajar dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki pelajaran, kita baca doa dulu ya. Kepada Nanda Nini Sudarni, silahkan baca doa. Ya. Dipimpin temannya. Baik, Ibu. Ya, baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Semangat semua baca doa. Warzuqni fahman. Ya, selesai. Jadi setelah baca doa, kita baca dulu surah-surah pendek ya, supaya lancar cara tak menghafal. Jadi kita baca surah An-Nasr, kita sama-sama membaca surah An-Nasr. Harus semangat ya, karena setiap kita membaca Al-Quran, satu huruf mendapat berapa kebaikan? 10 kebaikan. Jadi kita harus semangat membaca Al-Quran, karena setiap huruf-hurufnya kita mendapat kebaikan atau pahala. Kita baru baca basmalah sudah dapat pahala atau kebaikan itu 190 kebaikan. Apalagi kalau kita baca semua ya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita menyanyi lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ikut semua ya supaya kita semangat. Satu Nusa Satu Bangsa Satu bahasa tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu materi menyambut usia balik. Minggu lalu ada yang tahu materi apa minggu lalu yang sudah dipelajari? Ya, Bu. Apa? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oke, luar biasa ya, Nini Sudarni masih mengingat pelajaran minggu lalu. Jadi beri aplaus dulu untuk Nini Sudarni. Oke, karena sudah masih mengingat pelajarannya. Selanjutnya hari ini kita belajar menyambut usia balik. Jadi tujuan pembelajarannya di sini
Yang pertama, menjelaskan tanda-tanda usia balik. Yang kedua, menjelaskan perbedaan pandangan ilmu fikih dan biologi tentang tanda-tanda usia balik. Yang ketiga, mendeskripsikan larangan serta kewajiban ketika mengalami usia balik. Oke, ada yang tahu apa itu balik? Ada yang tahu? Dewasa, Ibu, masuk Oke, dewasa. dewasa, ya. Jadi peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di fase mana kita sekarang? Anak-anak. Anak-anak, ya. Jadi dari bayi, anak-anak, pra-remaja, remaja, dewasa, kemudian menjadi kakek-kakek atau lanjut usia. Jadi untuk mengetahui kita sudah dewasa atau belum, perhatikan di sini ya. Jadi cara menghitung apakah kita sudah dewasa atau masih anak-anak itu dihitung berdasarkan tanggal lahir. Jadi pasti ada perubahan dari kelas 1 hingga kelas 4 ya. Ada perubahan badan maupun mental sesuai perkembangan usia. Jadi perkembangan usia itu sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban dengan menjalankan syariat, yaitu menyambut usia balik. Di sini balik itu apa sih? Jadi apa itu balik, Bu? Jadi secara bahasa memiliki arti itu sampai, sedangkan menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki sudah mengalami yang namanya mimpi basah, bagi perempuan itu sudah mengalami menstruasi. Ada ya? Masih ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Jadi kita lanjut lagi ya ke tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Tadi sudah disebutkan ada ilmu fikih dan ilmu biologi tanda-tandanya. Di sini di ilmu fikih ada 3 ya tanda-tanda usia balik. Yang pertama bagi laki-laki mimpi basah. Bu, apa itu mimpi basah? Yaitu ketika tidur dia mengalami mimpi basah secara alami ya, menyebabkan keluarnya mani secara alami saat sedang tidur. Kemudian yang kedua, haid. Bagi perempuan, keluarnya darah dari vagina yang terjadi setiap bulan. Menstruasi adalah proses normal dari organ reproduksi wanita yang biasanya dimulai pada usia 12 tahun dan berlangsung hingga memasuki masa menopause atau nenek-nenek ya. Kemudian berusia 15 tahun, meskipun tidak mengalami tanda-tanda balik, tapi ketika sudah mengalami atau berumur 15 tahun, berarti sudah termasuk kategori balik ya. Ya, Bu. Selanjutnya tanda-tanda balik dalam pandangan biologi. Dalam pandangan biologi terbagi menjadi 2 untuk laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki tumbuh jakun, ada biasa di leher ya, di leher bulat-bulat, suara berubah, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagi perempuan haid atau menstruasi, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Masih ada yang belum paham? Kalau belum paham kita ulangi. Sudah, Bu. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut ke pelajaran materi selanjutnya. Kewajiban. Jadi ketika selesai haid atau mimpi basah, kita berkewajiban yang namanya mandi ya. Jadi harus mandi supaya apa? Bisa sholat dan membaca Al-Quran ya.
Jadi kalau tidak mandi kita tidak bisa sholat dan membaca Al-Quran karena kita masih berhadas besar. Jadi diharuskan untuk mandi bagi laki-laki yang sudah mimpi basah dan bagi perempuan yang sedang atau yang sudah mengalami haid. Kemudian larangan, jadi ada larangan ya bagi yang berhadas besar. Yang pertama Hanafiyah, larangannya apa? Salat, Bu. Sholat. Jadi kalau kita berhadas besar tidak boleh sholat. Ya, Bu. Ismawati, apa? Di sini gambar apa? Mengaji, Bu. Gambar mengaji. Jadi ketika berhadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nini Sudarni, Gambar berbuka puasa, Bu. gambar berbuka puasa. Ya, jadi ketika puasa berhadas besar kita tidak boleh berpuasa sebelum mandi ya. Jadi harus mandi seperti tadi yang Ibu katakan. Selanjutnya kewajiban setelah balik. Ya. Bila telah mengalami tanda-tanda balik berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, semua aturan wajib dilaksanakan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan berarti sudah berdosa karena sudah masuk usia balik, ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian aturan yang wajib dilaksanakan ketika balik, sholat. Sholat apa? Salat fardu. Berapa kali kita sholat fardu sehari semalam? Bu. 5, Bu. 5. Yang pertama sholat apa? Subuh. Subuh. Kemudian duhur, Zuhur. Apalagi? Asar. Asar. maghrib, Maghrib dan Isya. isya. Selanjutnya yang kedua menutup aurat. Yang mana dibilang aurat? Pakai jilbab, Bu. Pakai jilbab saja. Pakai Yang baju. Jadi bukan bilang pakai jilbab lengan bajunya pendek ya. Jadi harus menutup aurat mulai ujung kaki sampai ujung rambut ya atau kepala. Yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. tangan. Yang ketiga mencari ilmu. Mencari ilmu tempatnya bisa di mana saja, termasuk hari ini kita sedang mencari ilmu atau menuntut ilmu dan itu wajib bagi semua umat Islam. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan ya. Jadi puasa di bulan Ramadan. Yang kemudian yang kelima berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita tidak boleh patotoi sama orang tua tak. Kalau dipanggil Ki, harus Ki menyahut. Kalau ada disuruh Kang Ki, jangan bilang ah. Kalau berkata ah saja kita sudah berdosa. Ya, jadi harus berbakti. Apa yang disuruhkan oleh orang tua tak selama itu baik harus dilaksanakan. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang lain masih ada yang belum paham? Innahu kan. Paham, Bu. Ibu lihat mengantuk. Ada yang mengantuk? Tidak, Bu. Oh, tidak, Ji. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok karena selesai materi, Ibu bertanya ada yang tidak tahu, sudah tahu semua. Jadi kita mau tepuk anak soleh dulu supaya bersemangat semua, ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes, neraka no. Oke, sudah semangat semua ya. Jadi selanjutnya kita mau diskusi kelompok. Jadi dibagi beberapa kelompok ya. Nini Sudarni sama Hanafiyah, Irmawati sama Andi Hasmawati. Jadi
Selanjutnya Ibu mau kasih, jadi silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Di sini ada kotak ya, ada kotak. Di sini ada tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan biologi yang Ibu sudah pisah-pisah. Jadi Ibu mau kasih, silahkan ditempel berdasarkan yang mana termasuk tanda-tanda usia balik dan mana yang termasuk tanda-tanda usia balik menurut biologi ya. Jadi sudah paham apa tugasnya? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang mau dikerjakan? Menempel tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, Bu. Oke, silahkan Ibu kasih ya. Silahkan ditempel dulu. Sebentar selesai kita persentase. Atau menampilkan hasil karyanya apakah benar atau masih ada salah. Kalau masih ada salah, diperbaiki. Oke, silahkan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau Sudah, Bu. duluan? Sebelum ditunjuk? Saya, Bu. Oke, silahkan Nini Sudarni. Bersama kelompok saya, Bu. Ya, silahkan Ya. Hanapia. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3, Ibu. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga, berusia 15 tahun, Ibu. Oke. Selanjutnya kita beri aplaus dulu ya karena sudah tahu. Oke, silahkan. Ya, tepuk tangan semua. Oke, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, Yes, yes. yes, yes. Semangat. Jadi Semangat. harus semangat. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan Andi Asmawati sama Irmawati mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Bu. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Asmawati tentang tanda-tanda usia balik menurut pandangan biologi, terbagi 2 untuk laki-laki dan perempuan, Bu. Kalau tanda-tanda untuk laki-laki itu salah satunya tumbuh jakun, kemudian suaranya berubah menjadi lebih berat, kemudian tumbuh rambut di daerah tertentu di bagian tubuh. Kemudian untuk perempuan tandanya sudah mengalami haid atau menstruasi, kemudian lagi tumbuh payudara dan tumbuh bulu juga di bagian tertentu dalam tubuh kita. Terima kasih, Bu. Oke, luar biasa ya. Semua ini kedua kelompok cerdas-cerdas semua ya. Apresiasi dulu. Berikan juga tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangannya dulu, anak-anak. Ya. Selanjutnya silakan perbaiki duduknya. Kita mau mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik sebelum berakhir materi ya. Silahkan Ibu bagikan satu-satu. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Silahkan dikumpul. Kemudian duduk kembali di tempatnya. Ini, Bu, saya kumpul. Oke. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi sekarang Ibu mau bertanya kembali. Ada yang tahu tadi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ada berapa? 3, Bu. 3. Andi Hasmawati, apa yang pertama? Berubah laki-laki, adanya perubahan pada suara. Yang kedua, Irmawati. Tumbuh jakun, Bu. Tumbuh jakun. Selanjutnya, Hanapia. Ya, Bu.
Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kurang paham? Saya, Bu. Oh, ini sudah nih, silahkan disebutkan. Haid, Bu, bagi Haid. perempuan. Mimpi basah bagi Mimpi laki-laki. basah. Ya, itu saja, Bu. Oke, jadi tadi Andi Hasmawati salah ya yang Ibu minta tadi menurut ilmu fikih yang disebutkan ilmu biologi sama Irmawati. Jadi harus diperbaiki lagi ya. Harus dipelajari lagi di rumahnya. Ya, Bu. Jadi ini pelajaran bukan cuma di sekolah saja dipelajari, tapi di rumah juga ya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu mau menjelaskan kembali. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3 ya. Menstruasi, mimpi basah dan berusia 15 tahun bagi laki-laki. Selanjutnya bagi menurut ilmu biologi bagi laki-laki tumbuh jakun, suara membesar, tumbuh bulu di beberapa tempat. Tanda-tanda bagi perempuan haid, tumbuhnya payudara, tumbuh rambut di beberapa tempat ya. Selanjutnya silahkan diperbaiki duduknya, kita mau baca doa ya. Jadi ini materi yang Ibu berikan hari ini bukan cuma di sekolah saja dipelajari, karena kita akan mengalami yang namanya balik. Jadi kita belajar sebelum dapat yang namanya balik atau menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki ya. Jadi silahkan, sudah rapi semua? Sudah masuk semua bukunya? Oke, kita baca doa dulu ya. Silahkan Irmawati baca surah Al-Asr untuk menutup pelajaran. Saya, Bu. Ya, Irmawati. Oh, iya. Baik teman-teman, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.